Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Jakarta. Nama saya Evan. IHSG hari ini menguat 0,28%. Tutup di 7648,94. Candlenya higher low seperti yang dibahas kemarin. IHSG setelah naik ke atas 7596 ada kesempatan lanjut menguat menuju 7800-an. Mudah-mudahan sih nggak ada halangan yang berarti ya, dan dalam waktu dekat ini berhasil nyampe 7800-an supaya ya lebih enak aja sih di tradingnya, terutama buat yang lagi fast trade atau trading harian gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sisanya nggak terlalu banyak yang berbeda dari hari sebelumnya. Jadi selama nggak ke bawah 7449 lagi, IHSG masih cukup besar atau lebih besar peluangnya ke 7800-an dulu itu, kecuali dalam waktu dekat terutama di minggu ini turun ke bawah 7449, ya udah arahnya ke 7300 benar itu sih ya. Lanjut, kita sekarang review rekomendasi lagi saham-saham yang masih masuk ke dalam watchlist. Ada beberapa, masih ada banyak sebenarnya. Kita bahas yang pertama BNGA. Boleh. Mantap juga ini BNGA-nya. Tutupan 1935. Jadi BNGA ini rekomendasi untuk tanggal hari ini sih, tanggal 16 ya. Belinya di 1875, sayangnya nggak dijemput sih buat yang ngantri di 1875. Jadi ya kalau misalnya tadi sempat beli di sekitaran mungkin 1890 atau sedikit di bawahnya atau sedikit di atasnya waktu naik ke atas 1895 gitu ya, misalnya dibeli di 1900 misalnya, di hold dulu nggak masalah, mudah-mudahan bisa lancar ke 2060 itu sih ya. Terus kedua HMSP, nah hijau kan. HMSP area belinya memang di 705 dan 670. Jadi buat yang tadi baru beli, simpen dulu aja. Buat yang udah punya barang sebelumnya ya simpen dulu aja, nggak masalah. Selama nggak turun dan tutup di bawah 640 masih relatif aman disimpan ya. Target TP1 ada di 850 dan TP2-nya ada di 980. Mudah-mudahan bisa lancar sampai ke 900-an, tapi setidaknya ke 850 pun itu udah lumayan. Kemudian yang berikutnya ada Telkom. Telkom hijau juga tutupan, menguat tutup di 3000, menguat 2%. Rekomendasi yang ada di tanggal 16 itu belinya ngantri di 2910. Jadi mungkin belum dapat barang. Buat yang baru ngantri hari ini tanggal 16, harusnya sih udah punya barang karena beberapa kali sih ya masuk rekomendasi. Terakhir sebelum hari ini itu ada di rekomendasi untuk tanggal berapa saya lupa ya. Yang jelas belinya di area hijau-hijau ini nih udah dapat barang tuh. Dan sekarang jelas lagi floating profit berarti. Jadi di hold dulu, mudah-mudahan lancar ke target TP1 3400, target TP2 3800. Selama nggak tutup di bawah 2700 masih aman. Terus Akra alhamdulillahnya hijau hari ini ya, menguat 2,7%, tutup di 1500. Nah, dari setup yang kemarin, setup yang ada di bulan Agustus, itu memang Akra ada rejection setelah nyampe target TP2, dan kebetulan juga di sini ada order block ya. Kemudian ada rejection, turun, nyamperin area pre-entry sih, 1440, low-nya hari ini 1440 benar, dan mantul. Jadi kalau misalnya lagi pegang barang, sebenarnya selama nggak tutup di bawah 1390 masih aman disimpan, jadi di hold dulu nggak apa-apa. Gitu ya. Buat yang baru mau beli atau mau buyback Akra, tunggu setup baru kali ya, karena memang kalau mau langsung hajar sih paling enggak, maksudnya paling enggak itu setinggi-tingginya di 1460 atau 1465 kan udah lewat nih, maksudnya penutupan hari ini di 1500. Jadi ya udah nggak usah diantriin dulu, kita tunggu setup baru lagi. Kalau mau antri, kalau mau beli, saya lebih seret di 1440 atau 1415 sebenarnya, baru disamperin 1440 tadi gitu. Berikutnya ada AMMN.
AMMN rekomendasi beberapa hari lalu, ya di bulan Oktober lah yang jelas. Targetnya 10.000, 10.100, belum nyampe sih ya, high-nya baru 10.050. Nah, karena candle hari ini candle body merah kecil dengan shadow atas yang lebih panjang dibandingkan bodinya, mudah-mudahan besok nggak ada lanjutan lower high lower low dan candle bearish ya, mudah-mudahan. Tapi lebih baik diamankan dulu posisinya. Buat yang udah punya barang dan floating profit, boleh pakai auto order elite sell, amankan di 9400 lah paling enggak ya, atau pasang trailing stop juga boleh gitu. Siap-siap jualan aja dulu gitu maksudnya, supaya nggak kegocek aja. Kalau turun ya sempat exit gitu. Terus setelah HMMN ada Asri. Asri ini udah punya barang lah ya. Hari ini masih menguat, candlenya inside bar, mudah-mudahan masih bisa lanjut dengan lancar ke 250-an. Jadi buat yang punya barang masih simpen, pasang LIT sell atau trailing stopnya boleh di 224 ya, sama sementara ini belum ganti. Di situ dulu aja. Kemudian PP hari ini tutup melemah 1,5%, nggak masalah sih, selama nggak turun ke bawah 58 masih relatif aman disimpan. Mudah-mudahan lancar ke 77 ya, target TP1. Terus ada Cepin, nah hijau hari ini menguat 1,6%, tutup di 5.050. Mudah-mudahan lancar ke targetnya di 5.200 ya, situlah. Dan di hold dulu, masih relatif aman di hold. Kalau misalnya lagi floating profit, harusnya sih ya floating profit ya, dan modalnya cukup bawah, boleh pasang LIT sell paling enggak di 4840 lah, atau di atasnya sih boleh ya, di atasnya itu boleh pasang di 4880, nggak masalah sih. Lanjut ada Indi. Indi strateginya masih sama, ngantri di 1540 atau 1535 paling enggak. Stop lossnya di bawah 1430 ya. Jadi saya pilih tetap antri di situ sih ya, karena ini sudah ada inducement, jadi retracement dimulai, harapannya ini ada koreksi. Sudah ada change of character, strukturnya udah nggak downtrend lagi, harapannya ada koreksi dulu, nyamperin area beli dan lanjut lagi ke atas, harapannya gitu. Jadi mudah-mudahan disamperin lah 1540 ya. Kemudian ada Pegas. Hari ini hijau, buat yang udah punya barang aja ini sih. Hold dulu, mudah-mudahan lancar ke 1600 atau bahkan bikin break structure baru, breakout 1700, mudah-mudahan gitu ya. Jadi di hold dulu nggak apa-apa. Terus rajanya nih yang cakep juga nih. Nyolek 2000 lagi hari ini. Saya cukup yakin juga sih bisa ke 2000 lagi atau nyolek ke atas 2000 lagi, karena kemarin di sini waktu nyampe target full cycle target full cycle di 2040 itu waktu nyampe 2050 dannya cuma di 2050, terus langsung nggak ada 2040 dan ke bawahnya langsung dan di harga 1945 kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi ada bolong di situ. Mudah-mudahan sih disamperin ya. Hari ini sih dicolek lagi 2000-nya, mudah-mudahan 2050-nya bisa ditembus dan lanjut ke atas, mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalau misalnya ini masih pegang barang, kalau mau langsung pasang trailing stop atau LIT sell boleh di 1670 boleh, tapi nggak ada salahnya jagain tiap sore atau diliatin tiap sore ya. Kalau tutup di bawah 1760, misalnya 1755 atau 1750 gitu tutupannya, jualan dulu aja nggak masalah, gitu ceritanya ya. Oke. Terus lanjut ada Tugu. Nah, si Tugu masuk area beli yang kemarin udah dimasukin ke strategi yang ada di rekomendasi ya. Jadi boleh dibeli kalau misalnya ini, harusnya sih udah dapat barang buat yang ngantri di berapa ya? Ngantri di 1165. Kalau belum punya barang dan minat boleh dibeli. Besok boleh langsung beli, stop lossnya di bawah 1115 aja. Targetnya di target PP2 1390, mudah-mudahan lancar ke sana ya. Kemudian lanjut
ada request kita bahas saham Hexa. Gambar saya di sini. Nah, ini dia. Hexa ternyata sudah ada change of character. Jadi udah ada cok nih, strukturnya udah nggak uptrend lagi dia. Ada cok di sini, sempat ada cok terus bikin pause, bikin uptrend, terus turun lagi bikin cok. Ya berarti udah nggak uptrend lagi ya. Dan waktu naik kemarin di sini ada setupnya memang. Ada setupnya. Ya, setupnya confirm di tanggal 10 Januari 2024. Lanjut nyamperin target TP2. Kemudian turun ceritanya sampai hari ini. Hari ini inside bar gede banget lagi ya. Nah, kalau misalnya yang ditanyain adalah pengen beli dan belinya di berapa, kalau saya di posisi lagi pengen beli Hexa, saya akan milih di area beli yang resikonya paling kecil, yaitu menunggu di sekitar 5.300-an ya, di bawah minimal di kok minimal ya, paling enggak di 5.500, 5.500 dan 5.325 ini. Stop lossnya kalau tutup di bawah 5.200 itu sih. Kalau di harga sekian saya nggak minat beli kalau misalnya saya posisi lagi incer Hexa, gitu ceritanya. Kalau lagi punya barang, mudah-mudahan nggak lagi nyangkut, cari sell on strength dulu gitu. Kok cari sell on strength, cari titik jual lah, apa namanya, jualan dulu maksudnya. Kalau misalnya ternyata ada tendangan, ada tarikan, ada naik-naiknya gitu ke 5.600 mungkin. Kok 5.600 sih? Ke 6.000 atau 5.900 jualan dulu nggak masalah. Take profit gitu. Kalau lagi floating profit. Mudah-mudahan sih nggak lagi nyangkut ya kalau misalnya lagi punya barang. Kalau lagi nyangkut dan pengen averaging down, kalau misalnya saya lagi di posisi itu, saya akan pilih dua level ini sih untuk taruh entry, taruh order beli gitu ya. Stop lossnya kalau tutup di bawah 5.200 gitu. Mudah-mudahan menjawab. Lanjut. Lanjut kita bahas saham rekomendasi untuk besok hari Kamis 17 Oktober 2024. Ada 3 saham. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist, bisa langsung juga bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham pertama ada GJTL. Pakai ini aja GJTL-nya ya. Nah, si GJTL itu ceritanya hari ini menguat berapa? 2%. Oke. Dan strukturnya uptrend sih ya. Kemudian ini ada setupnya itu di tahun lalu, ternyata di tahun 2023 udah setahun. Oktober 2023. Kemudian naik nyampe target TP2, bahkan tutup di atas extend TP2 dan turun nyamperin area belinya, pasangannya di extend TP1, nyamperin target TP2 lagi. Sekarang ini lagi stay di sekitaran target TP2. Nah, ceritanya di sini dia lagi membal, ada sinyal rebound nih. Mudah-mudahan bisa lanjut ke target full cycle 1560 ya. Nah, sinyal reboundnya itu kalau diperhatikan, ini candle merah terakhir sebelum muncul candle hijau waktu turun dari puncak September sampai di low sementara di bulan Oktober ya. Candle merah terakhir di tanggal 7, muncul candle hijau di tanggal 8. Kemudian muncul candle merah lagi, yang saya tunggu adalah candle hijau yang tutup di atas closing candle tanggal 8. Nah, hari ini tutup di atas closing candle tanggal 8. Jadi kalau kita geser ke line chart tampilannya, minimal ini ada nggak ada lower low, apa namanya, ada double bottom dan high-nya lebih tinggi gitu ya. Dan bisa dibikin strategi belinya. Strategi tradingnya yaitu boleh beli di 12.05, stop lossnya itu cukup kalau tutup di bawah 11.80, dan targetnya yaitu tadi di target full cycle 15.60. Kalau misalnya mau dipotong-potong, misalnya mau pasang take profit atau ya pasang jemur dulu di sekitaran area 12.70, 12.80 sebagiannya nggak masalah sih. Itu risk reward rasionya udah potensi rewardnya udah sekitar 2 kali dibandingkan resikonya kalau misalnya pasang apa namanya, order jualnya itu di sekitar 12.70, 12.80 gitu ya. Paling enggak
risk reward rasionya bagus dan oke lah untuk diambil gitu. Dan yang kedua ada Java di mana ya gambarnya? Sini kayaknya. Nah ya Java. Java ceritanya hari ini menguat tipis 0,3%, kempes ya. Tutupan di 16.15. Jadi candle shooting star tuh meskipun body candlenya hijau. Saya ngarepin ada koreksi karena ini ada setup, ada CB1 kebentuk. Saya ngarepin ada koreksi nyampe ke sekitaran 15.15 baru beli. Jadi strateginya untuk besok buat yang mau buyback ya. Karena kemarin kan sempat ada rekomendasi Java dan udah nyampe target tuh. Buat yang mau buyback udah jualan misalnya dan mau buyback, belinya ngantri di 15.15. Atau buat yang baru ngelihat Java ternyata ada setup dan minat beli, silahkan beli ngantri di 15.15, bikin order belinya di situ. Stop lossnya kalau tutup di bawah 14.10 dan targetnya TP1 di 17.30, TP2-nya di 19.25. Mudah-mudahan sih bisa ke TP2 ya. Kalau ke TP2 berarti ada boss, ini ada break structure dia. Kalau dilihat dari view segini doang gitu ya. Yang ketiga ada Sido. Nah, ini dia Sido. Oke, Sido ada ceritanya itu ada change of character, jadi strukturnya udah nggak downtrend ya, dari kan sebelumnya downtrend, kemudian ada cok di bulan Februari cenderung uptrend malah. Kemudian setupnya dari yang tadinya dominan break di sini update ke setup CB1 dan dia setelah itu cukup lancar ternyata nyamperin target TP1, bahkan tutup di atas extend TP1-nya. Kemudian terkoreksi dari puncak di bulan Juni ya sampai low sementara di bulan Oktober nih. Nyamperin area pre-TP. Nah, ini area belinya sebenarnya. Kemudian kalau sebenarnya lagi saya nungguin agak bawahnya, tapi ternyata di sini kok ada sinyal tanda-tanda rebound gitu ya. Jadi bisa lah dijadikan strategi trading gitu. Nah, sinyalnya mirip dengan si GJTL. Kalau kita perhatikan di sini candle merah terakhir sebelum muncul candle hijau. Ini doji inside bar, kemudian candle hijau, akhirnya higher low, inside bar, lanjut candle merah tapi ya yang jelas lanjut dia higher low. Nah, tutupannya di atas si candle hijau. Closing candle hijau maksudnya. Jadi strateginya beli ngantri di 655, stop lossnya itu sekalian aja di bawah 600 ya. Kalau tutup di bawah 600 karena ini ada order block, siapa tahu dia nge-swing ke bawah dulu, jadi ordernya bisa dipecah jadi dua. Order belinya maksudnya di 655 dan 625. Jadi average-nya nanti bisa agak bawah gitu ya. Maksudnya nggak di 655 gitu modalnya. Dan stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 600. Kemudian targetnya di target TP2. TP2-nya ada di 795. Mudah-mudahan sih bisa lancar ke situ ya. Risk reward rasionya oke lah untuk diambil. Untuk diambil. Gitu sih. Ya, itu tadi 3 sambilan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video kami dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.